Kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif terhadap. Saya challenge tadi. Saya challenge tadi. Ini karena nama Dasko disebut. Saya katakan tadi Bung Rocky. Ada satu variabel yang Anda benarkan di forum ini. Terima kasih. Saya ke Bung yang Anda benarkan dengan sikap Anda. Kepada Bung Refli. Karena Anda pasti dihubungi. Saya tahu. Sudah habis waktu, mohon maaf. Silakan Bung Refli. Ada satu nama saya sebutkan. Saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka tidak bisa. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan. Anda pajang saya di sini. Anda saya masukkan semua. kesempatan pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah kita menyebut nama. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang. Aiman, saya minta maaf sebentar. Saya pemimpin redaksi di sini dan saya bertanggung jawab di sini. Ketika saya sebut nama Anda, waktu Anda sudah habis dan sudah cukup. Saya harus silakan Bung Refli. Saya harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Beberapa nama yang menonjol. Dampaknya sampai ke Golkar. Semua itu di-capture di ruang publik. Dan Anda sudah sampaikan itu. Dan saya ingin mengatakan di akhir kalimat saya, Mas Aiman, saya tidak tendensius. Saya hormati dinamika ini. Terjadi perdebatan panas antara Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf dengan pembawa acara Aiman Wicaksono dalam acara Rea Demokrasi yang diselenggarakan oleh iNews TV. Awalnya Faisal Assegaf memberikan pandangannya soal cawe-cawe Dasko dalam Pilkada di DKI Jakarta. Mendengar pernyataan dari Faisal Assegaf, Aiman Wicaksono lalu menghentikan Faisal Assegaf lantaran menurutnya pernyataan dari Faisal Assegaf bersifat pribadi dan tendensius. Kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif terhadap. Saya challenge tadi. Saya challenge tadi. Ini karena nama Dasko disebut. Saya katakan tadi Bung Rocky. Ada satu variabel yang Anda benarkan di forum ini. Terima kasih. Saya ke Bung Refli. Anda benarkan dengan sikap Anda. Kepada Bung Refli. Karena Anda pasti dihubungi. Saya tahu. Sudah habis waktu, mohon maaf. Silakan Bung Refli. Ada satu nama saya sebutkan. Saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka tidak bisa. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan. Anda pajang saya di sini. Anda masukkan semua. Kesempatan pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal. Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Merasa waktunya dipotong oleh Aiman, ia lalu mengatakan bahwa forum dialog yang digelar oleh iNews TV tersebut menurutnya sangat tidak demokratis. Lalu terjadilah perdebatan antara Faisal Assegaf dan Aiman Wicaksono yang berujung pada pengusiran Faisal Assegaf oleh Aiman Wicaksono yang mengaku bahwa dirinya adalah pimpinan redaksi iNews TV. Merasa diperlakukan dengan semena-mena, Faisal Assegaf lalu memprotes bahwa dirinya datang ke iNews TV karena undangan. Harusnya ia diperlakukan secara baik-baik oleh pembawa acara iNews TV. Saya di posisi seolah-olah kita menyebut nama. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang. Aiman, saya minta maaf sebentar. Saya pemimpin redaksi di sini dan saya bertanggung jawab di sini. Ketika saya sebut nama itu Anda langsung potong. Waktu Anda sudah habis dan sudah cukup. Saya harus silakan Bung Refli. Saya harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Beberapa nama yang menonjol. Dampaknya sampai ke Golkar. Semua itu di-capture di ruang publik. Dan Anda sudah sampaikan itu. Dan saya ingin mengatakan di akhir kalimat saya, Mas Aiman, saya tidak tendensius. Saya hormati dinamika ini. Melihat perlakuan Aiman Wicaksono kepada Faisal Assegaf, juru bicara Golkar tidak ingin lagi meneruskan dialog. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rocky Gerung. Ia memberikan waktunya 4 menit kepada Faisal Assegaf. Bung Riko, silakan. Nggak ada, kalau nggak ada nggak apa, saya kasih Bung Rocky kalau gitu. Nggak ada, oke baik. Bung Rocky, terakhir. Oke, dia jatuhnya berapa menit dia kasih ke saya? 2 menit. Bagian saya berapa menit? Ya silakan Bung Rocky. 2 menit tambah 2 menit, 4 menit silakan. 4 menit. Hak saya 4 menit? Iya, oke, hak saya kasih pada Faisal Assegaf. Boleh, tapi jangan personal ya, karena personal tanpa bukti saya akan lawan. Wah, kalau lawan dengan logika maksudnya. Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda Erlangga Hartarto di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak
Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh, itu dasarnya coba. Sama tadi Pak Risa, ya nggak, kita nggak beli partai, ya memang nggak dibeli partai-partai itu. Partai-partai itu menawarkan diri, bukan dipaksa dibeli. Mereka menjual dirinya. Ya, orang yang jual diri kan ya harganya rendah kan. PKS jual diri, PKB jual diri, Nasdem bakal lagi jual diri lagi kan rendah harganya. Pengamat politik Rocky Gerung pernah memberikan peringatan kepada Ketua Umum Golkar saat itu, yaitu Erlangga Hartarto, bahwa dirinya akan diamputasi oleh Jokowi. Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung tersebut, Erlangga Hartarto serta-merta ingin keluar, tidak ingin mendengarkan Rocky Gerung. Melihat Erlangga yang akan pergi, Rocky Gerung lalu bertanya, kenapa Erlangga pergi padahal dirinya lah yang mengundang Rocky Gerung ke Partai Golkar. Belakangan, prediksi Rocky Gerung terjadi. Erlangga mengundurkan diri, disinyalir diancam oleh sosok yang memiliki kekuatan. Kalau prediksi Anda sekarang, saya bertanya prediksi Anda ke depan. Anda tadi sudah prediksi sebelumnya. Ya apa aja, lalu. tanya aja apa. PLT-nya Erlangga akan diamputasi. Iya. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus Gumiwang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Oke. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. BLT. Oke. Ya BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa, Bang? Silakan. pakai mikrofon. L-nya? Iya. Pakai mikrofon. Apa susahnya nebak begitu, Bang? P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Oke, ya. Masih ada apa lagi? Oke. Udah, cukup, Aiman. Oke. Oke, makasih. Kita buktikan nanti ya. Nggak perlu bukti. Omongan dari Rocky Gerung tanggal berapa nih? 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar pasti ya, saya boleh bilang pasti, adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT. Yang bilang Bahlil dia tuh. Rocky Gerung juga memprediksi bahwa Ketua Umum Golkar selanjutnya adalah BLT, yang berarti Bahlil Lahadalia. Rocky Gerung juga menyoroti fenomena partai politik yang menyodorkan dirinya untuk bergabung ke dalam kekuasaan. Ia menganggap bahwa partai-partai saat ini menjual dirinya murah agar bisa bergabung ke dalam pemerintahan. Nah, ya bebas-bebas saja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Bung Ngapain Rocky. kasih bukti pada hal yang transparan? Dari awal kita tahu. Kan you lihat logics dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya menebak logika politik Pak Jokowi itu? Gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatuk? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Kan Dari awal saya terangkan. Logika yang kemudian Anda bangun, Yes. yang kemudian seolah-olah benar, tapi tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada, nol. Kalau orang sekarang bilang zong. Oke, saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mundurkan diri ya. Ternyata Agus Gumiwang tidak jadi BLT. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Golkar bakal menyiapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Golkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dua orang elit Golkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Oke, tunggu saya terangin lebih lanjut supaya Bentar, Bung Rocky, karena ada konferensi pers terpilih PLT Ketua Umum baru. ada gunanya. Orang udah tahu kok yang terpilih siapa. Oh, Anda tahu? Iya, dari awal saya tahu. Apa penting? Tapi boleh nggak kita dengarkan sebentar, nanti saya kembali ke Anda. Saya kembali ke Anda nanti. Ya Saya janji Pak. elah, barang busuk lu denger. Di mana? Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda Erlangga Hartarto di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya?
Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Kita. Yes. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onder deal. Dia nggak laku, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Pemirsa, Terjadi perdebatan kocak antara Rocky Gerung dengan pendukung Jokowi. Awalnya, Rocky Gerung memberikan ulasan terkait dengan Partai Golkar yang coba dikuasai oleh Jokowi, sampai dengan rencana Jokowi usai 20 November nanti turun dari kursi presiden. setiap kali saya ada di Istana Negara, saya mencium bau kolonial. Di Bogor segala macam. Bukan dia mencium, dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu, dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial, memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung, relawan Jokowi dan Prabowo Gibran mengatakan bahwa Rocky Gerung selama ini membodohi masyarakat dan banyak komentarnya tidak berdasar. Saya menanggapi Bang Rocky ya. Pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN, termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh, sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuai lah dengan fakta yang ada, atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Mendengar pernyataan dari relawan Jokowi tersebut, Rocky Gerung hanya menangkis ringan. Ia mengatakan silakan disurvei apakah dirinya membodohi masyarakat atau mencerdaskan masyarakat. Namun, relawan Jokowi tersebut menjawab dengan tidak nyambung bahwa jika disurvei, Prabowo Gibranlah pemenangnya, bukan Rocky Gerung. Oke, silakan survei apa saya membodohi, apa mencerdaskan. Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya otomatis kami ini pemenang. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya, karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh, ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Mendengar jawaban tersebut, Rocky Gerung tidak mood untuk berdialog lagi karena relawan Jokowi tersebut terus menyerang Rocky Gerung secara personal. Pak Karni, saya pulang duluan ya. Kita. Yes. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onder deal. Dia nggak laku, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Pemirsa, Kan bicara menang kalah. Yang tanding kemarin bukan lu, bos. Lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Nothing Weh, lu. saya Enggak, bos. bagian tim Aduh. strategis bro. Kau Bos. jangan ngomong. Kalau kamu kalah, Bos. nggak usah ngomong banyak. Emang lu sumber aku Nggak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras. Orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, Oke. udahlah Nggak bisa bos. kau ngomong. Anda bilang Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beda kepala. Ini yang gitu kerja loh. keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh.